Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lumayan banyak diminta dari Anda semua, yaitu mengenai Star Network. Star Network. Apakah ini aplikasi penghasil uang? Maybe yes, maybe no. Oleh karena itu, dengarkan sampai habis, jangan di skip, agar Anda dapat pengertian yang seutuh-utuhnya. Walaupun saya tidak mungkin membahas Star Network sampai sedetil-detilnya karena itu butuh presentasi minimum 2 jam. Ya, saya ambil helikopter view-nya saja. Tapi sebelum itu saya harus garis bawahi bahwa Star Network ini ya plus minus seperti proyek Pi Network yang sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di sini mengenai Pi Network. Atau kalau orang Indonesia bilang Pi Network. Oke? Apa itu? Ya ini suatu proyek mata uang kripto baru lah, sebut saja demikian. Kenapa? Begini, banyak orang sekarang yang mengeluh, aduh kalau saja dari tahun 2009 kan kira-kira gitu kan lahirnya Bitcoin ya. Saya percaya aja tuh sama Bitcoin. Sekarang saya sudah jadi miliarder itu. Wah, sayang saya dulu terlambat atau sayang saya nggak percaya gitu ya. Sama namanya Bitcoin. Bitcoin pun sekarang sedang anjlok. Oke? Nah, gara-gara Bitcoin berhasil menjadi koin kripto nomor 1 di dunia, maka banyak orang berlomba-lomba membuat koin kripto. Total itu ada sekitar 4.000-an lebih koin kripto ya. Tapi yang bagus paling 100 ya. Apa itu koin kripto? Ya, Anda bisa lihat di sini dulu dah video saya mengenai Bitcoin yang pertama. Di situ saya terangkan mengenai Bitcoin itu apa yang melandasinya gitu ya, dan seterusnya. Yang mana saya juga terangkan kemudian mengenai bagaimana menambang Bitcoin, teknologi apa yang ada di belakang Bitcoin di video yang kedua di sini Anda bisa lihat ya. Di situ saya menciptakan, ya kalau dibilang menciptakan agak sombong gitu ya. Tapi pada dasarnya ya itu gitu, saya sebut sebagai mata uang angin. Mungkin bagi Anda yang penggemar koin kripto atau sering trading kripto, mungkin kesel gitu ya dengar saya sebut sebagai mata uang angin. Tapi Anda bisa lihatlah video saya yang 2 itu tentang Bitcoin. Kenapa saya sebut mata uang angin? Karena setiap orang yang punya keahlian IT, programming bisa bikin kripto. Ya, tidak ada ya modalnya programming, komputer, server gitu ya. Bisa bikin koin kripto. Beda kalau negara bikin mata uang harus ada kesepakatan. Awalnya jaminannya adalah emas. Ini nggak pakai apa-apa gitu. Maka dari itu ada proyek koin kripto namanya Nagaya yang menggunakan cadangan emas sebagai pelindung nilai. Anda bisa lihat juga soal Nagaya di sini ya. Singkat cerita, setiap orang bisa buat koin kripto. Tapi bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Yang sudah listing pun, yang sudah diperjualbelikan bisa hancur menjadi, kalau orang bule bilang shit coin, koin sampah. Kalau mau ngomong itu nggak enak, makanya bilangnya koin sampah gitu. Oke? Nah, di sini Anda bisa lihatlah di video-video saya garis besar mengapa mereka menciptakan koin kripto. Mereka tidak mau tergantung sama bank. Mereka tidak mau diatur oleh bank sentral. Karena begini, dengan transaksi mata uang biasa ketika Anda mengirimkan uang besar gitu ke saudara atau teman Anda,
Itu bank sentral dari dua negara yang berbeda ini tahu, ini kirim ke sini besarnya sekian. Kalau Anda kirim terlalu besar, bisa ditanya, buat apa, kepentingan apa gitu ya. Sehingga tidak mungkin orang yang mau mendanai teroris mentransfer uang dengan menggunakan bank. Selain kena biaya dan segala macam, ya akan ketahuan bahwa dia kirim uang banyak itu untuk mendanai terorisme misalnya. Nah, mata koin kripto ini lalu lalangnya, transaksinya itu tanpa dikontrol oleh bank sentral manapun. Sehingga ngirim uang dalam jumlah banyak itu dalam bentuk mata uang kripto gitu ya, tidak terdeteksi. Jadi bisa dipakai untuk membiayai terorisme dan lain-lain. Ya. Disitulah ide kenapa orang mau membuat koin kripto yang tidak dikontrol oleh bank sentral manapun. Nah, kemudian beberapa proyek koin kripto, argumennya Star Network ini sering dikadali sama para pemainnya gitu. Contoh, kan mula-mula kalau orang bikin koin kripto selalu dikasih gratis. Kayak Pi Network, Anda tinggal login tiap hari dapat gratis. Anda undang teman, Anda dapat tambahan. Ya kan? Nah, sering ada orang bikin akun bodong gitu. Dia orangnya cuma satu, dia seakan-akan merekrut ratusan atau ribuan orang di bawahnya. Padahal orang yang direkrut di bawahnya itu dia sendiri. Sehingga dia dapat koinnya banyak gitu. Karena yang di bawahnya itu palsu. Nah, makanya Star Network menciptakan sebuah mekanisme yang namanya ada verifikasi dari si pemainnya yang dikenal dengan KYC, KYC, Know Your Customer. Itu yang dipakai juga oleh JAA Lifestyle. Apa itu KYC? Singkatnya beginilah. Untuk membuktikan Anda itu benar, yang Anda rekrut itu orangnya benar juga, itu mesti dengan bukti KTP kah, paspor kah, atau apa, kira-kira begitu. Jadi Star Network menggunakan mekanisme KYC untuk memastikan pemainnya itu benar-benar satu orang dan bukan punya akun bodong atau akun tuyul banyak. Ya, masuk akal. Oke, kemudian Star Network ini, kalau Pi Network yang lagi heboh itu, yang katanya nanti nih Desember, padahal sebelumnya sudah terlambat, akan listing ya, mulai bisa diperjualbelikan. Itu bidani oleh 3 orang doktor dari Stanford University, tapi satunya sudah keluar. Nah, kalau yang Star Network, istilahnya founding team membersnya juga orang-orang hebat, katanya sih. Katanya terdiri dari orang-orang senior, bekas eksekutif bank besar seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan juga bekas orang-orang Google, Facebook, Apple, Visa, PayPal. Berarti serius begitu, kira-kira bilangnya gitu ya. Dan dia juga punya tim inti yang menguasai atau ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Jerman, Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura katanya ya. Tapi dia nggak sebutkan siapa gitu orangnya. Tapi pokoknya orang top gitu. Ya oke lah, kita percaya saja. Kemudian Star Network ini sama lah kira-kira dengan Pi Network. Anda download aplikasinya, kemudian Anda dibilang menambang. Sebenarnya bukan menambang. Kalau koin yang baru itu, yang belum listing, prinsipnya setiap kali Anda login di aplikasi, Anda diberikan sejumlah koin kripto mereka. Biar gampangnya ya, saya nggak usah masuk ke terminologi teknis ya. Nah, setiap 24 jam sekali Anda harus klik lagi. Setiap 24 jam lagi Anda harus klik. Jadi ini bukan proses menambang. Itu setiap kali Anda klik, Anda dianggap menambang, dianggap ya, tapi sebenarnya itu bukan proses penambangan, itu namanya airdrop. Anda diberikan koin itu gratis yang belum ada harganya. Pi Network juga belum ada harganya. Ya, setiap 24 jam sekali Anda klik lagi.
Kira-kira begitu, ya. Nah, di sini dia mau menjelaskan bahwa Star Network ini diciptakan supaya orang-orang awam juga bisa punya koin kripto. Kalau Bitcoin orang mau menambang kan katanya kan harus punya komputer yang luar biasa, VGA card yang mahal-mahal. Ini nggak usah, gampang. Iya, ini belum proses menambangnya gitu. Nantinya kan belum tahu bagaimana, ya kan? Tapi sudahlah, ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Star Network ini ditujukan untuk orang-orang awam lah. Jadi orang-orang biasa, bahkan ibu rumah tangga bisa punya si Star ini nih, koin kriptonya Star ini gitu ya. Sehingga akan lebih banyak orang yang bisa menikmati koin kripto ini. Tapi jangan lupa ini belum ada harganya ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa mekanisme yang ada di balik Star Network ini ya kira-kira konsepnya airdrop gitu ya. Nah, di sini Anda yang pertama kali install karena diajak orang atau bagaimana ya, Anda dikasih nama Explorer. Explorer ini setiap 24 jam sekali dikasih 1,6 koin yang namanya Star. 1,6 Star per jamnya. Per jamnya Anda dapat 1,6 Star. Kalau 24 jam terus menerus Anda kali aja 1,6 kali 24. Tapi kalau makin lama koinnya makin banyak, kecepatan mendapatkan koinnya tidak lagi 1,6. Di sini dikenal namanya halving. Dipotong separuh lah kira-kira biar gampangnya. Turun nanti menjadi 0,8. Dia punya tabelnya. Pada total sekian yang orang sudah dapatkan akan turun. Makanya kalau Anda daftar sekarang, Anda dapat lebih tinggi 1,6. Kira-kira begitu. Nanti kalau di halving lagi tinggal 0,4. Di halving lagi 1 jamnya tinggal 0,2. Sekarang masih 1,6. Kira-kira begitu ya. Kerjaan Anda gampang ya. Anda klik satu tombol yang bergambar roket gitu ya. Di situ mulai Anda mendapatkan 1,6 Star per jamnya. Nanti setelah 24 jam lagi Anda tekan lagi itu tombol yang berbentuk roket ya. Disitulah Anda mendapatkan koin Star itu yang namanya airdrop, dikasih gitulah ceritanya ya. Nah, itu kerjaan Anda sebagai explorer. Tetapi Anda bisa juga mengundang teman-teman, adik Anda, teman kerja Anda, istri Anda, sepupu Anda, ibu Anda, bapak Anda, mertua Anda, silakan. Ya, ketika Anda mengundang mereka menjadi tim Anda dan teman-teman Anda, tim ini disebut booster. Karena itu akan mempercepat Anda mendapatkan koin Star tadi, ya kan? Semakin banyak orang yang Anda ajak ke dalam tim booster Anda, semakin besar pendapatan Anda. Contoh, kalau Anda bisa dapat 1 orang saja Anda sponsori, maka Anda akan dapat 25% dari pendapatan dia. Iya kan? Anda dapat 2, ya 2 kali 25%, semakin cepat. Jadi orang akan getol gitu ya untuk cari member-member baru. Perlu dicatat ini tidak berbayar, memang secara kerugian finansial tidak ada. Ya, tapi seperti yang sudah saya pernah review Pi Network, banyak yang marah gitu ya. Tapi hati-hati, bisa jadi, bisa tidak jadi. Teorinya benar, nanti kalau sudah banyak akan listing, dia punya blockchain sendiri gitu ya. Dan nantinya bisa diperjualbelikan gitu ya. Sekarang mah cuma bisa ditransfer di antara mereka yang sudah KYC ya, KYC ya. Nah, jadi itulah yang orang-orang bertanya-tanya, apa itu Pak Star Network? Ya Star Network begitu. Nah, di sini Anda lihat ya, dia punya tabel. Kalau user base-nya masih antara 0 sampai 500.000 alias setengah juta, maka rocket rate-nya, kecepatan mendapatkan koin itu per jamnya 1,6 Star. Tapi
kalau sudah di atas 500.000 sampai 2 juta kurang 1 gitu ya, di half, dibuat separuh, tinggal 0,8. Anda bisa lihat di table lah ya. Booster rate-nya juga Anda bisa lihat di situ. Anda kan dapat 25% kan dari teman Anda. Anda dapat 0,4 star. Ya. Nah, di sini cara Anda menghitung Anda punya pendapatan, tapi belum bisa dijual ya. Nah, katanya Star Network ini akan berhenti menyuplai star yang gratis itu ketika mereka mencapai 100 juta orang pemakai di seluruh dunia. Setelah itu barulah dia listing gitu ya, ada harganya. Di situ Anda bisa memperjualbelikan seperti halnya Bitcoin kalau diterima oleh komunitas. Jadi tidak semua proyek kripto akhirnya benar-benar bisa menghasilkan uang benar. Ada yang bisa menghasilkan tetapi mungkin naik sebentar nanti turun. Makanya tadi saya bilang dari 4 ribuan proyek koin kripto cuma 100-an yang bisa survive ya. Yang lainnya menjadi koin sampah. Oke? Jadi kira-kira itu garis besar begitu mengenai apa itu Star Network. Kalau Anda ikut ya Anda seperti menambang koin kripto, tapi itu bukan proses penambangan yang sesungguhnya karena itu adalah airdrop. Anda akan dapat koin yang namanya Star. Ya, dia sebutnya Star itu. Ya. Oke. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.